Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah yang telah memberi hidayah kepada kita untuk selalu syukur nikmat-nikmatnya, untuk selalu melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan taqarrub kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita, kepada orang-orang tua kita, dan kepada orang-orang yang sebelum kita, agar nikmat-nikmat itu bertambah berkah, bertambah di dalam memupuk ataupun menguatkan iman kita. Karena dengan rasa syukur tersebut kita akan selalu mengatakan bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah. Terutama kita mensyukuri nikmat-nikmat yang ada pada tubuh kita. Yang ada pada tubuh kita, kadang-kadang kita lupa mensyukurinya karena kita anggap itu suatu hal yang biasa. Orang bisa melihat biasa, orang bisa mendengar biasa, orang bisa berbicara biasa, orang bisa berpikir biasa. Padahal itulah sumber nikmat yang paling dasar, di mana kita dengan itulah bisa membaca semua ayat-ayat Allah, mensyukuri semua ayat-ayat Allah dan nikmat-nikmat. Kemudian kita berselawat dan salam sebanyak-banyaknya. Kita sempatkan dan kita perbanyak selawat dan salam atas Rasulullah, karena ini merupakan juga nikmat yang perlu kita syukuri. Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW ke dunia ini, mengutus Rasulnya ke kalangan manusia dan jin adalah sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat buat kita, rahmat buat kita. Tanpa diutusnya Rasulullah, kita tidak tahu dunia ini akan jadi apa, kita hidup juga akan jadi apa. Tapi dengan diutusnya Rasulullah, kita punya pedoman hidup, kita punya pedoman di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan dan hendak kemana kita menuju, dan apa yang akan kita dapat nanti di yaumul qiyamah sesuai dengan janji-janji Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita membuat ataupun mengambil suatu judul kajian kita adalah apabila ulama memburu dunia. Yang sepantasnya, sewajibnya ulama itu tidak memburu dunia, tapi kita melihat di sekeliling kita, di daerah kita, di negara kita sudah terjadi banyak ulama-ulama, katakanlah kiai-kiai, ustadz-ustadz yang memburu dunia
lupa kepada akhirat. Itu yang banyak, terutama saat-saat sekarang ini. Padahal Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian memburu dunia, tapi burulah akhirat, kejarlah akhirat. Usahakanlah supaya amal-amal kita itu menuju akhirat. Karena apa? Dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Dunia ini sudah ditentukan oleh Allah apa yang akan kita dapat. Jadi jangan memburu dunia. Tapi kali ini kita akan menafsirkan kenapa, apa masalahnya ulama itu bisa memburu dunia. Surah Al-A'raf dari ayat 175 sampai ayat 180 yang bersangkutan dengan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Watlu ini kata kerja amar. Amar itu perintah. Kalau watlu tilawah, tala yatli. Watlu itu perintah amar di dalam Al-Quran hanya untuk membacakan ayat-ayat Allah, ataupun katakanlah hanya membacakan Al-Quran. Jadi kalau watlu berbeda dengan iqra ataupun bacakan, ini watlu. Jadi hanya untuk Al-Quran. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka. Karena Al-Quran ini adalah berbentuk cerita yang paling indah. Tapi ceritanya cerita yang hak, bukan cerita dongeng. Cerita yang hak. Sumbernya dari Allah. Semuanya adalah benar. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang dibuat-buat. Watlu alaihim, bacakan kepada mereka wahai Muhammad, naba alladzi, naba itu artinya berita, kabar, berita. Ada surah naba alladzi, cerita tentang seorang atainahu, kami telah memberikan kepadanya. Orang yang akan engkau ceritakan ini, siapa dia? Kami telah memberikan kepadanya ayatina. Ayatina ini kalau terjemah bahasa Indonesia adalah tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami. Tapi ahlu tafsir mengatakan bahwa ayatuna di sini artinya Allah telah memberikan ilmu yang banyak kepadanya tentang Allah, tentang agama, tentang syariah, tentang akhirat, tentang dunia. Ayatina fansalakha minha. Jadi ini orang yang telah diberikan tanda-tanda kebesaran, ilmu yang banyak dari Allah. Ceritakan kepada mereka. Ini kalau istilah sekarang adalah ulama yang telah dibukakan Allah taufik kepada pikirannya, matanya, telinganya untuk mendapatkan ilmu. Jadi ilmu yang kita dapat ini semuanya sumbernya dari Allah, cuma tidak langsung kita peroleh. Jadi semuanya sumbernya dari Allah. Kan kita selalu la ilma lana illa ma 'allamtana dalam Al-Quran.
Tidak ada ilmu kami ya Allah kecuali yang Engkau ajarkan. Pertama, ajaran ilmu itu adalah sumbernya Al-Quran. Kami telah memberikan ilmu kepadanya. Fansalakha, insalakha, salakha artinya dia menguliti, membuka, melepaskan. Jadi insalakha artinya dia melepaskan pakaian ulamanya, ilmunya itu, minha dari ilmu-ilmu yang telah kami berikan tadi. Jadi seorang ulama sudah diberikan Allah karunia kepadanya taufik untuk mendapatkan ilmu. Fansalakha minha, dia lepaskan ilmu itu. Kenapa dia lepaskan? Fa'atba'hu syaitan, karena dia melepaskan ilmunya tadi, tentang ilmunya tentang Allah, tentang akhirat, tentang syariat, tentang yang lain-lain. Maka dengan itu langsung setan, fa'atba'ahu, setan langsung mengikutinya. Tadi sebelum dia melepas baju ulamanya, setan takut kepadanya, karena orang berilmu, ulama itu ditakuti oleh setan. Setan lebih takut kepada alim daripada abid. Apa maksudnya itu? Setan lebih menakuti orang yang mengetahui ilmu agama. Jadi dia beribadah karena ilmunya, tahu ilmu syariah, tahu ilmu fikih. Itu setan takut, karena dia tahu kiat-kiat menghadapi setan. Kalau abid, jadi alim, itu ulama, alim, ulama. Alimun, alimani, ulama. Dalam bahasa Arab, alimun orang yang alim, alimani dua yang alim, ulama banyak yang alim. Jadi dia tahu, setan itu tahu kalau abid itu susah untuk menggodanya. Karena abid ini dia beribadah itu karena ilmunya. Kalau abid dia beribadah saja, mengikut-ikut. Kalau dia mengikut yang benar, yang lurus sesuai sunnah, maka baguslah dia. Tapi yang celakanya beribadah mengikut-ikut orang yang tidak benar. Ini yang celaka ini. Celaka. Yang diikuti salah, sesat. Yang mengikuti juga sesat. Ini paling mudah digoda oleh setan. Sekarang setelah dia diberikan karunia oleh Allah, ulama dia melepaskan ilmunya, melepaskan pakaian keulamaannya, maka dia diikuti oleh setan. Bayangkan kalau orang sudah diikuti oleh setan, semuanya diajak kepada kejahatan-kejahatan yang lama-lama orang yang tadi berilmu sudah diikuti oleh setan, bertemanlah dia dengan setan. Setan itu ingatlah bahwa dia adalah aduun mubin. Aduun mubin apa maksudnya? Musuh yang nyata-nyata tidak akan pernah berteman dengan kita, tidak akan pernah mengajak kita kepada kebaikan, apalagi kebenaran yang hak. Tidak mau. Setan itu sudah bersumpah sejak dia dilaknat oleh Allah, sejak dia dikeluarkan oleh Allah dari surga karena keingkarannya kepada Allah. Saya bersumpah akan menggoda, menyesatkan, membelokkan hamba-hambamu dari jalan yang engkau beri hidayah. Saya berusaha supaya apa? Supaya dia mengikuti jalanku. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Setan itu musuh kalian yang nyata. Dia sudah adalla. Apa adalla? Menyesatkan jibillan katsira, generasi-generasi yang sangat banyak. Sejak dari Nabi Adam
keturunan Adam, putra-putra Adam sampai sekarang ini jibilan katsira. Dia telah menyesatkan jibilan katsira, generasi banyak manusia yang sangat-sangat banyak. Itu kerjanya setan. Kerjanya setan. Nanti kalau dia sudah berhasil, udah orang ini dilepas. Setan yang mengatakan itu dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan, seperti setan yang menggoda manusia, selalu menggoda, tidak pernah tidak menggoda. Menggodanya apa? Dia bawa kita ke arah yang jelek-jelek, supaya nanti lama-lama kita ikut dia masuk neraka. Karena setan itu tidak akan ada kamusnya, tidak akan ada, tidak ditemui di dalam Al-Quran bahwa hadis-hadis bahwa setan itu tobat. Nggak ada setan tobat. Kalau ada yang viral di video-video setan katanya cerdas dan tobat, nggak ada, itu nggak benar, nggak ada dalilnya, nggak ada. Setan itu selalu ingkar, selalu kafir, selalu melawan Allah, selalu melawan perintah Allah. Jadi dia telah menyesatkan orang banyak. Masa sih kita mau mengikuti dia? Kamatsali syaitan, seperti setan itu, id qala lil insan, dia menggoda manusia, dia berkata kepada manusia yang dia goda itu, semuanya dia digoda. Ukfur, kafir kau. Jangan kau bersyukur, jangan kau beribadah, jangan kau taat kepada Allah. Ngapain kau taat kepada Allah? Gak ada untungnya. Udah, hiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu. Idz qala lil insani kfur falamma kafara, setelah dia berhasil menggoda manusia itu menjadi kafir, falamma kafara qala, apa dia katakan kepada orang yang telah dia goda itu? Qala inni bari'un minka, saya berlepas tangan dari engkau. Saya hanya menggodamu, engkau mengikutiku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu. Apa katanya? Inni akhafullah, saya sendiri takut kepada Allah. Setan itu takut kepada Allah. Cuma karena dia sudah memang engkar terus walaupun dia takut. Buktinya dia takut kepada Allah apa? Ini dia bilang. Ini penyesalannya si setan, pernyataannya si setan, inni bari'um minka, saya lepas tangan darimu, saya hanya menggodamu, saya hanya menjanjikan ini kepadamu, kau ikut aku. Itu semua janji gak bisa kupenuhi. Inni bari'un minka, saya lepas tangan darimu. Ini saya ini, kata setan ini dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, inni bari'un minka, saya lepas tangan. Inni akhafullah, saya takut, akhafullah Rabbal alamin, saya takut kepada Allah Rabbal alamin. Ini setan ini mengakui bahwa Allah itu adalah maha kuasa, mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan dia. Itu diakui oleh setan. Cuma pengakuan saja tidak boleh. Kita beriman kepada Allah, tapi tidak taat kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, tapi kita menyembah selain Allah. Enggak benar, sama dengan setan. Sama dengan setan. Fa'atba'u syaitan, setan pun mengikutinya, yang tadinya yang ulama yang lepas dari fakana minal ghawi. Maka dia, si ulama yang melepaskan ilmunya tadi, sudah tidak beramal lagi seperti ulama. Maka dia minal ghawin, dia adalah ulama-ulama yang sesat. Kalau istilah sekarang ulama usu, ulama-ulama yang jahat amalnya, tidak sesuai dengan ilmunya. Jadi ilmu itu harus sama dengan amal. Ada ilmu diamalkan. Makanya dia katakan istilah sekarang ulama-ul amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya. Ini dia melepaskan ilmunya, malah Allah sudah memberikan kepadanya ilmu. Ilmu itu tidak
tidaklah diberikan kepada semua orang, tidak diberikan kepada semua orang. Apabila Allah telah cinta kepada seseorang, ini baru dia kasih ilmu. Apabila Allah cinta kepada seseorang, yufaqihu, apa artinya yufaqihu? Dia memberi ilmu kecerdasan. Walaupun ilmu kefikihan, mengetahui syariat, dia cepat untuk mendapatkan ilmu itu dan mengamalkannya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah cinta kepada seseorang, yufaqihu fiddin. Allah memberikan kecerdasan buat dia untuk memahami agama dan mengamalkannya. Bukan memahami saja seperti ini, dia keluar buka baju ulamanya. Kenapa? Ulama-ulama itu memburu, dalam judul kita memburu dunia. Ini dia. Walau syi'na, kalau ini sudah kita bahasa Indonesia kan. Walau syi'na, kalaulah kami ingin, ini semua ketentuan dari Allah. Kita tidak bisa melakukan apa kehendak kita, tapi Allah fa'alul lima yurid. Allah lah yang melakukan apa kehendaknya. Kehendak Allah lah yang berlaku maksudnya. Walau syi'na, kalaulah kami ingin la rafa'nahu biha. Kalau kami ingin, kami akan mengangkat ulama tadi yang kami telah memberikan kepadanya karunia ilmu, kami bukakan fikirannya. Membukakan fikiran itu banyak cara Allah. Membukakan fikiran banyak cara Allah. Caranya apa umpamanya? Dia diberi petunjuk untuk jalan-jalan, memudahkan jalan-jalannya menuju ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu syariah. Allah yang memudahkan itu. Allah yang memudahkan. Bukan kita yang bisa, tidak, Allah memudahkan. Jadi Allah memudahkannya. Kemudian Allah memberi hidayah kepadanya supaya dia tetap istiqamah dalam ilmunya, tetap istiqamah, jangan melepas ilmunya yang telah diberikan Allah. Ini kesempatan buat dia, tidak diberikan kepada semua manusia, hanya pilihan-pilihan Allah. Yufaqihu fid din, hanya pilihan-pilihan Allah. La rafa'nahu biha, kami akan angkat dia dengan apa? Dengan ilmunya tadi, dengan ilmu-ilmu yang telah kami berikan. Coba alim itu kan diangkat Allah, Allah yang mengangkat derajatnya. Jadi seorang alim kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah, nggak ada orang yang bisa meruntuhkan ataupun merendahkan derajatnya, menghinakan dia, tidak, karena Allah sudah mengangkat derajatnya. Yarfa'ullahu alladziina aamanu walladziina utul 'ilma minkum darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, berilmu, mengamalkan ilmunya, derajat, wibawa, terus kehormatan di depan manusia. Kalau Allah sudah mengangkat, memuliakan manusia, tidak akan ada yang bisa. La rafa'nahu walakinnahu. Tadi kami ingin, kata Allah, ingin mengangkat derajatnya di sisi manusia. Walakinnahu, akan tetapi dia yang kami berikan ilmu tadi, yang kami berikan ilmu-ilmu tentang agama, ilmu-ilmu tentang syariah tadi, akhlada ilal ardi, ini dia penyebabnya. Kenapa ulama itu memburu dunia? Akhlada di sini artinya kalau kholidina itu akhlada, dia cenderung, dia matanya terfokus, keinginannya, pikirannya terfokus kepada apa? Al-ard, kepada bumi ini, dunia ini. Dia tidak lagi memandang akhirat, dia tidak lagi memandang langit. Kalau kita katakan akhirat, itu pikiran kita ya harus ke langit. Kenapa? Di akhirat itu ada hisab, ada qiyamah, kemudian ada jannah. Jannah itu di langit. Jannah itu di langit.
Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian, sumber rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Apa yang dijanjikan kepada kita? Surga. Surga di atas berarti. Surga di atas. Surga Firdaus di bawah Arsyur Rahman. Di bawah Arsyur Rahman berarti di atas. Arsyur Rahman itu di atas. Berarti Allah di mana? Allah di atas. Akhlada ila rod, dia lebih cenderung untuk melihat dunia ini. Dia lebih cenderung untuk memburu dunia ini. Makanya dia lepaskan pakaian ulamanya. Dia batalkan, dia jual apa ilmunya itu untuk mencari dunia. Sekarang banyak kita lihat bahwa ulama-ulama itu dalam rangka mencari dunia. Terutama sekarang dunia fulus, dunia uang, dunia pangkat, dunia jabatan, dunia ketenaran, dunia sum'ah, dunia wibawa dan pujian-pujian. Lepaskan ilmunya, kejar dunia, apapun yang dikasih diterima, kemudian mengajarkan orang untuk mengikuti orang-orang yang tidak benar. Ini ulama ini. Di sini bahayanya. Lupa dia bahwa Allah lah sumber segalanya. Dia pintar itu karena Allah. Dia tahu ilmu-ilmu agama karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Allah tahu yang menciptakan kita bisa mendengar untuk menyerap ilmu. Allah tahu yang bisa membuat kita melihat, bisa membaca buku, baca Al-Quran, baca tafsir, baca hadis. Allah yang bisa memberikan kita fuad afidah, fikiran untuk mengolah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Allah yang sumbernya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang dapat kalian dapat, fa minallah, itu sumbernya dari Allah. Walaupun jalannya nanti ada dari si fulan, dari si fulan. Cuma Allah lah sumbernya itu. Sumbernya Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa hebat, jangan kalian merasa lebih takwa, jangan kalian merasa lebih alim, lebih banyak amalnya. Allah lah yang maha mengetahui siapa yang dia pelihara nanti untuk tetap istiqomah. Akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Tambah lagi ini, kalau sudah ardi dunia yang jadi fokus tujuan ilmu kita, wattabahu, pasti dia karena apa? Mengikuti hawa nafsunya. Seorang yang telah mengikuti hawa nafsunya itu persis temannya setan. Hizbus syaitan, partai golongan setan itu namanya. Wattaba'ahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak akan pernah lurus ilmu dan ibadahnya, tetap beserta setan. Wattawau famathaluhu. Ini dia, kalau sudah mencari dunia, ulama-ulama mencari dunia, memburu dunia. Siapa-siapa yang mempelajari ilmu yang sewajibnya adalah untuk mencari wajhullah, mencari ridha Allah, tapi dia mencari ilmu itu untuk memperbanyak dunianya, untuk memperbanyak keuntungan dunia. Lupa dia akhirat, lupa dia kepada Allah, lupa dia mensyukuri bahwa semua yang datang kepadanya dia kemampuan dari Allah. Maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga. Tahu wangi surga ini sepanjang apa? Wangi surga menurut hadis-hadis ada yang sepanjang 30.000, ada yang sepanjang 500.000 perjalanan. 500.000 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, macam-macam hadisnya. Tidak akan mendapatkan wangi surga, jangankan masuk surga. Jadi ulama-ulama yang melepas diri dari ilmunya, ulama-ulama yang dasarnya mencari ilmu untuk mendapatkan dunia,
sejatinya ilmu yang dicari itu adalah untuk mencari akhirat, tapi dia belokkan niatnya, maka dia tidak, ini hadisnya hadis sahih, tidak akan mendapatkan rih ataupun araful jannah. Dalam hadis itu araful jannah artinya raihatul jannah, wangi surga tidak akan dia dapat sepanjang 500 tahun perjalanan. Bayangkan 500 tahun perjalanan nggak mendapatkan ciuman surga. Padahal kita harapannya adalah kita berilmu, harapannya adalah untuk mencari kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, supaya Allah ridho kepada kita, supaya Allah. Jadi dia mencari dunia, carilah sebanyak-banyaknya dunia, maka dia diikuti oleh setan, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu, orang yang melepas ilmunya, ulama yang memburu dunia. Dunia ini semuanya lah, dunia uang. Sekarang kita lihat ulama itu melepas ilmunya karena uang. Karena uang, kemudian dengan dapat uang dia membagi-bagi uang pula. Membagi-bagi uang untuk apa? Untuk mengikuti apa-apa yang seharusnya kita tidak ikuti. Karena orang yang dia kasih uang, kemudian dia membagi-bagikan uang supaya mengikuti dia, itu biasanya tidak benar. Enggak benar itu. Kenapa tidak benar? Itu namanya menyogok. Menyogok dalam hadis sahih. Hadis sahih, walaupun ada yang mengatakan hadis sahih, tapi kebanyakan mengatakan sahih. Ar-rashi wal murtashi. Ada ijrad di situ, ijrad dari Thauban. War-rais la'natullahi 'alar rashi wal murtashi war-rais. Allah melaknat. Kalau Allah melaknat, apa maksudnya ini? Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Surga itu rahmat Allah. Surga itu rahmat Allah. Hidayah itu rahmat Allah. Istiqomah dalam ilmu, dalam beribadah, rahmat Allah. Rahmat Allah. Karena rahmat Allah kita ini bisa begini istiqomah. Datang ke masjid, ke Baitullah. Ini karena rahmat Allah. Jadi Allah melaknat ar-rashi, yang menyogok supaya mengikuti dia. Kemudian yang disogok, jadi yang menerima sogok siapapun orangnya, ini termasuk hadis ini. Idraj dari Thauban. Idraj itu apa? Di dalam hadis itu ada pendapat perawinya, bukan kata-kata Rasulullah. War-rais, rais apa artinya? Yang menjadi perantara sogok menyogok rasuah itu juga sama dilaknat Allah. Itu laknat Allah. Rasulullah juga melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ujungnya lebih spesifik lagi, fil sogok menyogok di dalam kepemerintahan untuk menjadi pemimpin. Hukmi di sini adalah untuk menjadi pemimpin. Sogok menyogok, Allah Rasulnya melaknat. Ada juga dalam hadis, ini hadisnya saya belum pasti apa ini. Ar-rashi wal murtashi finnar. Tadi orang-orang yang melakukan ini adalah dilaknat Allah, kemudian dilaknat oleh Rasulnya. Ini terjadi di kalangan kita. Kenapa begini? Kenapa ulama itu ikut-ikutan mengejar dunia? Fansalakha minha, dia lepaskan baju ulamanya, dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia mengikuti setannya, mengikuti godaan setan. Setan pun berhasil menggodanya, maka dia ghawin, sesatlah dia. Perumpamaannya seperti anjing. Ini Al-Quran yang mengatakan,
Famasaluhu, perumpamaan orang yang tadi itu lepas ilmunya, cari dunia, cari semuanya, melakukan usaha untuk mencari mengikuti orang-orang yang tidak benar karena mendapatkan dunia. Kamatsalil kalbi, al-kalbu itu artinya anjing. Kamatsali seperti perumpamaan al-kalb. Kalbu itu anjing. Anjing tahu sendiri kan, pernah memperhatikan anjing. Anjing itu dijulurkannya lidahnya. Intahmil alaihi, apabila engkau menghardik anjing itu. Apabila cuma kita nggak punya anjing, jadi kadang-kadang hanya melihat anjing lewat atau anjing dibawa orang hari Ahad, itu banyak yang bawa anjing. Au kamatsalil kalbi, seperti dia itu adalah perumpamaannya orang yang melepas ilmunya, melepas keulamaannya, melepas amal-amalnya, amal taatnya kepada Allah, mengikuti setan dan mengikuti hawa nafsunya, seperti anjing dia. Apabila kau hardik dia, kau kasih dia ini hardikan, yalhas, dia menjulurkan lidahnya. Anjing itu selalu mengeluarkan lidahnya. Selalu, perhatikanlah, gak ada anjing yang tidak menjulurkan lidahnya begini. Selalu menggoyang-goyang lidahnya, selalu menggoyang-goyang lidahnya. Yalhas au tatruku, atau kau biarkan dia, tidak kau hardik, tidak kau lempar, tidak kau apa-apakan, dia juga menjulurkan lidahnya. Ini bentuk contoh seorang ulama yang mengikuti setan, seorang ulama yang melepaskan ilmunya dan malah mengikuti setan dan hawa nafsunya. Karena apa? Karena ingin dunia. Karena ingin dunia, seperti anjing dia. Kalau seorang penafsir ataupun ini translate, penafsirlah Al-Quran di dalam bahasa Inggris, dia bilang begini: anjing itu mengeluarkan ludah yang berbisa, yang punya kuman yang luar biasa. Kalau dalam fikih, kalau anjing itu sudah menjilat bejana kita, fikih lama ini, nggak tahu fikih yang temporer sekarang, nggak tahu. Fikih lama itu bejana harus dicuci 7 kali. Saking jeleknya ludah anjing yang dia keluarkan dari lidahnya. Jadi begitu gambaran ulama yang melepas diri dari ininya, dia memburu dunia, mengikuti setan, ajakan setan, godaan setan, dan mengikuti hawa nafsunya untuk menumpuk dunia, yang sejatinya, sewajibnya dia menuntut ilmu itu supaya dia jadi ulama, bukan mencari dunia, tapi dia mencari akhirat, mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, supaya dia nanti masuk ke dalam surga beserta orang-orang sholihin, bersyuhada. Tapi ini dia lepas itu, maka dia tidak akan mendapatkan ridho jannah. Ludahnya itu punya kuman yang harus dicuci dengan bukan air saja, 7 kali cucian, sekali dengan tanah. Ini apa rahasianya tanah? Cuma fikih kontemporer sekarang mengatakan tidak perlu lagi tanah. Saya pernah baca cukup dengan sabun atau deterjen atau yang menghilangkan kuman. Tapi jelas pendapat itu masih ada menghilangkan kumannya. Tapi fikih lama harus 1 kali dengan tanah, tidak 7 kali dengan air saja. Saking bahayanya lidah anjing yang dia ulur-ulur. Ini dia perumpamakan, dia ulur-ulur lidahnya, ngomong sana ngomong sini, membawa kepada masyarakat, membawa kerusakan, racun di masyarakat. Apa bukan racun itu? Membunuh kan itu. Dia dunia dikejar, ajaknya pula orang mengejar dunia. Diajaknya orang untuk mengikuti orang-orang yang batil karena dia kepingin dunianya. Dia mengajak pula orang-orang untuk mengikuti orang-orang yang batil. Yang batil itu maksudnya apa? Yang nanti kalau dia sudah menjadi di pemerintahnya itu akan mengajak orang kepada bukan mencari ridho Allah, bukan memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ini bukan tipe-tipe yang mau diikuti. Jadi inilah kejadiannya. Seperti anjing, dia membawa bisa kemana-mana, membawa bisa kemana-mana.
Jadi caranya bagaimana? Harus dikasih nasihat dia. Dikasih nasihat dia. Ulama ini dikasih nasihat. Dikasih nasihat supaya kembali kepada jalan Allah. Kembali bersyukur kepada Allah. Tapi tipe-tipe begini susah untuk dikasih nasihat. Karena dia sudah ditutupi, matanya sudah tertutup. Ini lanjutannya nanti begitu. Kenapa dia begitu? Matanya tertutup. Fi ghita'in an dzikri. Dalam surat Al-Kahfi setelah ayat 100, fi ghita'in an dzikri. Mata mereka itu ghita' ada tutupnya begini. An dzikri, untuk memperhatikan zikri Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, untuk mentadabburi Al-Qur'an, untuk mensyukuri nikmat matanya. Kemudian matanya tertutup, hatinya juga tertutup. Hatinya juga tertutup. Banyak perumpamaan-perumpamaan hati yang tertutup dalam Al-Quran. Pada hati mereka ada sakit, hati mereka itu ditutup, hati mereka itu buta. Sebetulnya bukan mata mereka yang buta, walakin ta'mal absar allati fis sudur, tetapi hati pikiran yang ada di dalam tubuhnya lah yang buta. Makanya dia memburu dunia, lupa kepada Allah, lupa dia kepada Allah. Jadi seperti setan yang seperti anjing yang menjulurkan lidahnya terus di mana-mana, dia julurkan kuman-kuman kepada masyarakat, dia bawa kemana-mana. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan anjing itulah. Jadi ini bukan ustadz yang bilang ini perumpamaan anjing. Allah yang bilang. Allah Maha tahu apa perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia. Innallaha la yastahi ayyadriba matsalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan malu memberi perumpamaan kepada manusia itu, walaupun perumpamaannya nyamuk yang lemah. Walaupun perumpamaan ini nyamuk. Ini sekarang perumpamaannya seperti anjing dia. Anjing itu suka menjilat anjing itu. Jadi yang mau dijilat anjing ataupun yang mau melakukan jilat-jilat itu sama dengan anjing. Zalika, itulah perumpamaan al-qaum, manusia-manusia, bukan hanya ulama-ulama. Al-qaum alladzina, kaum yang kadzabu, mereka mendustakan ayatina bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Definisinya hanya satu, apa? Kafir. Yang mendustakan ayat-ayat Allah hanya satu definisinya, kafir. Mau musyrik, mau kafir, mau munafik, mau apa, itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah, tidak pernah mau membaca tanda-tanda kebesaran Allah, tidak pernah mau mensyukuri nikmat Allah, tidak pernah mengakui bahwa semua nikmat itu hanya bersumber dari Allah. Faksusil qasasa, faksus apa artinya faksus? Fi'il amar. Ceritakan. Nah, ini qasasa, ceritakan. Nahnu naqussu 'alaika, dalam surah Yusuf, nahnu, kami menceritakan kepadamu. Sekarang faksusil qasasa, karena khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, ceritakan. Tadi watlu, sekarang faksusil qasasa, ceritakan kepada mereka. Qasas jamak dari kisah. Jadi kalau kita mengatakan kisah-kisah, itu bahasa Arab itu. Kisah dengan qaf, sad, ta marbutat. Kisah jamaknya qasas. Ceritakan kepada mereka cerita-cerita orang yang melepas ilmunya, mengajar dunia, mengikuti setan, mengikuti hawa nafsunya. Untuk apa? Mendapatkan dunia. Siapa Rasulullah SAW dalam hal ini
Sangat-sangat sedikit Rasulullah mau berdiri dari majelisnya, mau bubar dari masjidnya, kecuali membaca doa ini. Ini doa dalam hadis sahih. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana baina ma'asiyatik. Ya Allah, aqsim lana. Berikan kami karunia yang lebih banyak lagi. Apa itu? Min khasyatika, karunia takut kepadamu. Ini karunia Allah, rahmat Allah itu. Kalau kita takut kepada Allah, rahmat Allah, bukan kita hebat, enggak. Rasulullah berdoa begitu. Ya Allah, berikan kami karunia yang banyak. Tentang apa? Rasa takut kepadamu yang membuat kami terhalang dengan rasa takut itu untuk melakukan maksiat. Jadi kapan rasa takut itu ada? Kalau kita selalu beserta Allah, selalu memikirkan kebesaran Allah, selalu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat Allah. Allah sudah memberi nikmat kepada kita. Kita kadang-kadang lupa melihat itu nikmat. Itu kita buka tadi kajian ini. Kita lupa bahwa ini nikmat Allah. Melihat nikmat Allah, berbicara nikmat Allah, bisa berpikir nikmat Allah. Kita lupa itu karena lupa. Udah biasa, kita nggak bersyukur. Jadi kita diberikan itu semua. Kalau kita bersyukur, kita pasti takut kepada Allah. Takut apa? Takut melakukan maksiat. Masa orang yang telah memberikan nikmat, semua nikmat sudah diberikan kepada saya, masa saya bermaksiat kepada yang memberi nikmat? Jadi, aqsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika, dan berikan juga kami karunia ketaatan kepadamu. Ini doa Rasulullah, jarang tidak dibaca ini menurut hadisnya, menurut riwayatnya gitu. Dan ketaatan kepadamu yang bisa kami mendekatkan diri kami ke surgamu. Ketaatan kepadamu, bukan kemaksiatan. Wa minal yakini, dan berikan kami karunia keyakinan, iman yang mantap. Ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dengan iman yang mantap yang Kau karuniakan itu ya Allah, kami merasa ringan ini semua musibah di dunia ini. Karena apa? Dunia ini sebentar, musibahnya kecil dibanding dengan musibah yang apa? Yang di akhirat. Jadi kalau Allah sudah memberikan keyakinan, iman yang kuat di sini, apapun yang datang musibah, kita pasti akan merasa itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Jadi kita tidak kalut, tidak akan menjadi bikin kita stres atau yang lain-lain, tidak. Jadi wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'ana Allahu bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, berikan kami kenikmatan untuk menggunakan pendengaran kami. Berikan kami karunia untuk mensyukuri pendengaran kami. Wa absarina, dan penglihatan kami. Waj'alhum warithan minna, jadikanlah rasa syukur kepada nikmatmu itu, pendengaran, penglihatan, bisa berbicara itu, warithan minna, jadikanlah itulah warisan kami kepada keturunan kami. Warisan kita apa? Ajak keturunan kita untuk bersyukur kepada nikmat Allah. Itulah warisan yang abadi. Itulah warisan. Jalum warithan minna waj'al sa'rana ala man zalamana. Doa Rasulullah itu yang sering dia baca sebelum bubar dari majelis zikir, majelisnya. Dan jadikanlah itu waris, jadikanlah balas dendam kami, rasa benci kami kepada orang yang menzolimi kami, bukan kepada sesama muslim atau mukmin, tidak, yang menzolimi kami. Siapa yang menzolimi kita? Allah. Kita minta untuk menangani dia. Bagaimana cara? Jangan engkau jadikan, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau jadikan musibah kami di dalam agama. Apa maksudnya? Kita mohon kepada Allah, kalau kita melepaskan diri dari ilmu agama yang telah diberikan Allah, ini musibah yang terbesar.
Kita merasa tidak apa-apa kalau tidak taat beribadah kepada Allah. Musibah terbesar, lebih musibah dari kehilangan harta ataupun kehilangan nyawa. Kita merasa biasa-biasa aja melakukan maksiat. Musibah dalam agama namanya. Jangan jadikan itu musibah kami ya Allah. Jangan jadikan itu. Wala taj'alid dunya. Ini dia yang mengena di sini. Jangan jadikan dunia ini akbar hammina, menjadi tumpuan harapan kami. Jangan kau jadikan kami ya Allah memburu dunia. Dunia ini fana, sebentar. Kita yang mendapatkan dunia paling lama berapa sih? 63 tahun. 63 tahun itu dibanding umur kita nanti di yaumul kiamah kekal abadi, gak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Makanya kalau dihitung-hitung umur, nanti masuk surga itu manusia nggak ada bulunya, nggak ada jenggotnya. Ini hadis sahih. Kenapa? Karena umur manusia yang masuk surga itu 33 tahun antara itu. Kalau dibanding dengan umur-umur nabi-nabi, kaum-kaum manusia sebelum kita, 33 tahun itu buat kita yang sudah pertengahan itu. Karena umur kita kata Rasulullah 60 sampai 70. Kalau umur manusia sebelum kita ada yang 1000 tahun, Nabi Adam, Nabi Nuh 1000 tahun. 33 tahun itu masih anak kecil. Masih remaja, belum ada bulunya. Jadi enggak ada yang di surga, enggak ada yang berjenggot. Ini hadis sahih ini, bukan candaan ini. Enggak ada jenggot di surga. Karena kita menurut hadis itu umur manusia 33 tahun, antara 33 tahun. Sedangkan umur Nabi Adam 1000 tahun. Coba bayangkan 1000 ke 33, ya kecil lah yang 33. Belum berbulu. Jadi kita lanjutkan. Ceritakanlah kisah-kisah kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu cerdas sedikit memikirkan kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelum mereka dan apa akibatnya, supaya mereka berpikir. Gunakan pikiran itu, nikmat Allah. Sa'a mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sangat jeleklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yazlimun. Sedangkan mereka kalau sudah mendustakan ayat-ayat Allah, enggak lain itu akibatnya apa? Diri mereka selalu zalimi. Mereka tidak merasa kalau tidak bersyukur kepada Allah tidak merasa salah. Mereka tidak merasa lagi kalau tidak bersyukur dan tidak taat kepada Allah tidak merasa salah. Yazlimun. Mereka selalu melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Mereka tidak merasa kalau menzolimi orang itu adalah suatu kezaliman. Kenapa? Karena sudah mengikuti setan, hawa nafsu, lepas dari ilmu. Kita lanjutkan. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, fahuwal muhtadi, dialah yang dikatakan orang yang telah mendapat petunjuk. Karena apa? Innal huda hudallah. Sesungguhnya huda itu, petunjuk itu hanya petunjuk dari Allah. Hanya petunjuk dari Allah. Allahul hadi. Allah lah yang memberi petunjuk. Allah yang memberi petunjuk. Dia berikan mandat kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Hai Muhammad, engkau juga saya kasih mandat. Latahdi, engkau akan memberikan hidayah. Hidayah dalalah, bukan hidayah taufik. Hidayah dalalah, hidayah jalan-jalan hidayah kepada orang. Kau baca ayat Al-Quran, bacakan kepada mereka. Kau kasih hadis-hadis, bacakan kepada mereka. Kau kasih nasihat, bacakan kepada mereka. Itu hidayah dalalah namanya. Hidayah dalalah, bukan hidayah taufik. Kalau hidayah taufik hanya Allah. Buktinya apa? Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Tidak dapat dia. Hanya dalalah. Ya pamanku, katakan la ilaha illallah. Cukup. Saat-saat engkau sakit ini,
Saat engkau mendekat ajalmu, ya ammi qul la ilaha illallah. Ini permintaan Rasulullah kepada pamannya yang mendukung dakwahnya, mendukung Islam, membela Rasulullah mati-matian. Tapi ternyata tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Maka Abu Thalib pun masuk ke dalam neraka. Dan azab yang paling ringan di antara azab-azab manusia di neraka adalah azab Abu Thalib. Tapi paling ringan, bukan diringan-ringankan seperti pendapat orang kepada Abu Lahab, diringankan setiap hari Senin, hari Kamis, karena dia senang lahir Rasulullah. Senang lahir Rasulullah, cuma tidak senang kepada Rasulullah. Apa gunanya? Yang ini Abu Thalib senang kepada Rasulullah. Ayo anakku, berdakwahlah kau. Saya berada di belakangmu, saya bela engkau. Tidak ada orang yang akan bisa membunuhmu ataupun menghina selama saya masih hidup. Tapi tidak mendapat hidayah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dialah yang mendapatkan hidayah. Siapa yang disesatkan, siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi berarti bukan hanya rugi untung beli 2 rupiah kita juga jual 1 rupiah, bukan itu. Rugi itu sama dengan kita digolongkan kepada golongan setan. Ya tidak masuk surga lah namanya. Walaqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kami telah jadikan untuk menjadi penduduk jahanam. Penduduk neraka. Katsiran minal jinni wal insi. Yang lebih banyak penduduknya adalah jinni dan insi. Jadi penduduk jahanam menurut hadis-hadis dan Al-Quran itu penduduk jahanam lebih banyak dari penduduk surga. Nih, ini buktinya apa? Di dunia ini mana yang lebih banyak? Yang kafir apa yang mukmin? Lebih banyak yang kafir. Penduduk jahanam lebih banyak jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka punya hati. Kenapa mereka jadi penduduk jahanam? Punya hati, punya pikiran. La yafqahuna biha, tidak menggunakan kecerdasannya untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, untuk takut kepada Allah. Enggak digunakan hatinya. Allah sudah memberikan hati kepada mereka. Itulah tadi orang ulama yang melepaskan pakaian ulamanya. Karena apa? Hatinya sudah berkarat tertutup, sudah buta hatinya. Kalau ulama, ustadz ataupun kiai yang buta hatinya, semuanya dilakukan demi mendapatkan dunia. Walau ma'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya a'yun. A'yun itu jamah dari ain. Ainun, ainani, a'yun. Mereka punya mata. Kami sudah berikan karunia mata kepada mereka. La yubsiruna biha. Mereka tidak mau menggunakan mata itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya adzan. Adzan itu artinya telinga. Kalau adzan yang kita kumandangkan ini artinya pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk. Itu adzan, membolehkan sholat. La yasma'una biha, mereka tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak itu bodoh. Nanti kalau kita bilang orang bodoh, ini Allah yang mengatakan mereka seperti binatang ternak. Kemana-mana dibawa boleh oleh tuannya. Kalau ulama sudah melepaskan ilmunya, diseret sama tuannya, diseret sama yang punya uang yang dikasih kepada dia, ikut. Ini seperti kerbau. Kerbau itu kalau di kampung saya, di sini ditusuk ini, nggak bisa melawan dia kalau kerbau itu. Kalau kakinya kita pegang, kuat dia. Tapi kalau di sini ditusuk, ngikut. Itu kuncinya melawan kerbau gitu. Tapi siapa yang bisa nusuk ininya? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Malah mereka menurut perumpamaan ini, mereka lebih sesat dari binatang. Kenapa begitu? Kalau binatang sesesat-sesatnya binatang, kalau sudah makan kenyang dia tidur.
Kalau manusia nggak kenyang-kenyang makannya. Jadi lebih sesat dari binatang. Udah dikasih sekian miliar, enggak kenyang-kenyang. Tambah lagi. Udah dikasih ini jabatan, enggak kenyang-kenyang, tambah lagi. Malah merusak orang lain. Itu dia lebih sesat dari binatang. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, ulaika humul ghafilun. Mereka lah yang ghafilun. Ghafilun itu artinya lalai kepada kewajibannya, lalai kepada kewajibannya seorang mukmin, seorang muslim, lalai kepada kewajibannya seorang ulama yang seharusnya menasihati umat, membawa kepada jalan-jalan kebenaran, lalai dia. Ghafilun. Mereka itu humul ghafilun. Ghafilun itu sama dengan mengikuti syahwat. Di antara orang-orang mimman khalaqana, di antara manusia-manusia ataupun ciptaan-ciptaan yang kami ciptakan, ummatun, masih ada ummatun, sekelompok manusia, yaduna bil haqqi, walaupun banyak yang sudah sesat, lebih banyak yang sesat daripada yang tidak sesat, tapi ada umat-umat yang diberikan hidayah oleh Allah. Yahduna bil haqqi, mereka membawa hidayah, membawa ke hak, membawa Al-Quran, As-Sunnah, membawa Sunnah untuk apa? Wabihi ya'dilun. Dengan itulah mereka itu ya'dilun. Mereka membawa keadilan. Jadi tanpa Al-Quran, tanpa Sunnah Rasulullah, tidak akan bisa manusia yang bisa berbuat adil di sekitar manusia. Tidak bisa. Kalau hukum ciptaan Allah manusia tidak akan bisa adil. Karena apa? Hukum ciptaan manusia itu akan dibantah dan dihapuskan, dihapuskan, diamandemen oleh manusia itu sendiri. Nggak akan bisa adil. Akan bisa berbuat kezaliman malah. Senang dia hukum ini, teruskan. Tidak senang, rubah terus. Ini terjadi di kita. Mereka itu ya'dilun, dengan hukum Allah lah, berpedoman kepada Al-Quran lah dan sunnah Rasulullah yang sahih, baru bisa adil. Kalau tidak akan bisa adil. Jadi kita lihatlah siapa nanti orang-orang yang akan melakukan keadilan kepada kita. Kita berpihaklah ke situ. Jangan kita menjadi ulama yang berpihak kepada yang batil. Gara-gara apa? Gara-gara kita mencari dunia. Akhlada ilal ardi. Dunia ini tidak lama. Rasulullah menggambarkan dunia ini hanya tempat singgah. Tempat singgah itu tidak lama kita di situ. Sama dengan kalian itu katanya seperti seorang musafir yang berteduh di pohon. Berapa lama sih matahari tidak menjadi begini lewat dari pohon itu? Segitulah umur dunia ini. Jadi jangan kita kejar dunia ini, karena siapa yang mengejar dunia ini janji Allah dalam hadis sahih, Allah akan memberikan kefakiran di antara matanya. Matanya itu melihat dunia begini, dia tidak akan pernah merasa kaya. Karena tidak pernah puas dengan dunia ini. Matanya lihat sana, lihat sini. Ini dapat ini dapat ini. Kenapa saya tidak? Terus gelisah dia. Tapi siapa yang mencari akhirat, dunia akan datang, terpaksa menyerahkan diri kepadanya ini. Jadi mana pilih? Yang cerdas pilih akhirat. Yang cerdas pilih yang benar. Yang cerdas pilihlah keadilan. Yang cerdas pilihlah orang-orang yang menurut kita bisa membawa kita kepada keadilan menurut ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada pertanyaan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.